Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kullu ami wa antum bi khair. Semoga kita semuanya sepanjang tahun ini dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat selalu, bersemangat selalu di dalam menjalankan semua aktivitas kita, dan tidak lupa kita terus mengkaji Al-Quran, sebab itu adalah merupakan janji jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iz qultum sami'na wa ata'na, ketika kita mengatakan kami akan mengerti dan kami akan mentaati petunjuk dari Engkau ya Allah. Baik, saudara-saudara sekalian, pada video ini kita akan membahas tafsir Al-Quran, dan kita sudah sampai pada halaman yang ke-16. Jadi kita akan membahas halaman yang ke-16. Silakan teman-teman, para sahabat, keluarga Handai Taulan yang ingin menyimak bersama tafsir Al-Quran, silahkan membuka halaman 16 di halaman yang dimulai dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Baik saudara-saudara sekalian, sebelumnya tidak lupa kita mengucapkan doa yang terdapat pada akhir surah Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabb, janganlah menghukum kami apabila kami terlupa ataupun tersalah di dalam menafsirkan ayat-ayatmu yang sangat agung, yang sangat besar, yang sangat tinggi bahasanya, sangat indah tutur ungkapannya. Innahu laqur'anun majid fi lauhin mahfuz. Al-Quran yang datang dari Lauhul Mahfuz, yang datang dari Imamin Mubin. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Baik saudara-saudara sekalian, wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan mereka terhadap Raja Sulaiman, terhadap kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman itu tidaklah kafir. Apa makna dari sepenggal kalimat ini? Saudara-saudara sekalian, seperti penjelasan sebelumnya bahwa halaman-halaman yang dimulai dengan wawul istinaf itu mengharuskan kita menyambungkannya dengan halaman-halaman sebelumnya. Jadi wawul istinaf artinya waw yang masih bersambungan. Jadi halaman ke-16 ini masih tentang Bani Israel ya. Ini masih tentang Bani Israel, tentang bagaimana Allah membuka ya, kalau bahasa kita menguliti hakikat Bani Israel ya. Jadi pada halaman yang lalu, pada halaman sebelumnya, Allah membuka bahwa Bani Israel itu bahkan mengklaim mereka pemilik darul akhirah, mereka pemilik akhirat. Ya, mereka juga, Bani Israel itu juga mengklaim memusuhi Jibril. Ya, itu pada halaman yang lalu. Dan pada halaman ini Allah Subhanahu wa taala membuka kembali gambaran dari Bani Israel, hakikat Bani Israel. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Saudara-saudara sekalian, mereka itu Bani Israel itu ittaba'u ma tatlus syayatin. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan. Jadi mereka bukan mengikuti apa yang dibacakan oleh nabi mereka di dalam kitab mereka, bukan dalam kitab mereka, bukan kitab Taurat yang mereka ikuti, tapi mereka mengikuti apa yang ditulis oleh syaitan-syaitan mereka. Allah tidak mengatakan ulama-ulama mereka, tapi Allah mengatakan syaitan-syaitan mereka. Apa yang mereka mungkin anggap sebagai ulama mereka, pembesar mereka, itu adalah syayatin. Jadi saudara-saudara sekalian, syaitan itu memang bukan dari jin saja ya. Allah katakan wa kadzalika likulli nabiyyin wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinul insi wal jin. Jadi setiap nabi memang Allah
eh, mengadakan, jadi mengadakan musuh para nabi itu dari setan-setan manusia, setan-setan apa namanya, setan-setan yang tampak dan setan-setan yang tidak tampak. Jadi jin, bangsa jin yang tidak tampak. Jadi ada setan ini dia adalah sunaiyat. Ya, jadi setan itu ada dua, ada setan yang tampak yaitu manusia, dan ada juga setan yang tidak nampak yaitu iblis dan pasukannya. Jadi iblis itu huwa wa qabiluhu. Jadi huwa yarawnakum, huwa yarakum. Dia itu melihat kalian, wa qabiluhu, dan kabilahnya juga melihat kalian, min haitsu la tarawunahum, sementara kalian tidak bisa melihatnya. Itu syaitan jin. Tapi setan manusia, syaitan ini yang tampak, yang eh, yang mungkin saja mereka menganggapnya ulama mereka, tapi itulah syayatin karena mereka yang menulis apa namanya, kitab-kitab iftara 'ala Allahil kaziba, membuat kebohongan, menciptakan kebohongan mengatasnamakan Allah. Dikatakan pada ayat sebelumnya, fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Jadi berhati-hatilah mereka yang menulis kitab dengan tangan mereka lalu mengatakan ini datang dari Allah. Jadi ini datang dari Allah. Itu bukan ulama, itu adalah syaitan. Jadi wattaba'u ma tatlus syayatin. Jadi mereka Bani Israel itu mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan mereka ala mulki Sulaiman. Jadi sam, uh, sampai pada poin, jadi sampai pada poin tentang mulki Sulaiman, tentang kerajaan Sulaiman. Jadi saudara-saudara sekalian, uh, mereka sudah mengklaim akhirat, darul akhirat. Mereka juga mengklaim Sulaiman itu dari Bani Israel. Jadi saudara-saudara saya, mungkin kita akan mendapatkan literatur bahwa Sulaiman, Bani Israel itu adalah keturunan Sulaiman. Itu adalah mata tulis syayatin. Itu adalah apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan mereka. Sulaiman itu bukan Bani Israel. Jadi Sulaiman bukan Bani Israel, dan apa namanya, Sulaiman, Allah katakan wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman itu bukan kafir, Bani Israel kafir. Jadi Sulaiman itu bukan dari Bani Israel. Jadi terutama dalam hal ma kafara Sulaiman, Sulaiman itu tidak kafir, sementara Bani Israel itu kafir. Bani Israel itu bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, mereka itu mengkafiri ayat-ayat Allah. Sementara Sulaiman itu tidak kafir. Wa ma kafara Sulaiman. Mengapa mengapa kalimat ini Allah katakan, Allah munculkan wa ma kafara Sulaiman dan Sulaiman tidak kafir? Bagi kita, bukankah memang Sulaiman adalah nabi, adalah rasul? Iya, tidak perlu dong untuk kita tersebut wa ma kafara Sulaiman. Tapi tidak, ini Allah mendetailkannya. Allah ingin mengambil garis tegas bahwa Sulaiman itu bukan Bani Israel, karena Bani Israel itu kafir, yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya. Jadi Bani Israel itu mengkafiri ayat Allah dan membunuh nabi-nabi, wa yaqtuluna nabiyyin, membunuh para nabi, an-nabiyyin dan anbiya. Jadi bahkan Bani Israel itu mendapatkan faba'u bi ghadabin ala ghadabin. Jadi mereka mendapatkan murka di atas murka, dan mereka juga mendapatkan faba'u bi ghadabin minallah. Jadi dua-duanya mereka dapatkan. Ini adalah garis merah yang Allah ingin mengatakan Bani Israel tidak seperti yang dituliskan oleh syaitan-syaitan mereka, bahwa ya, Nabi Sulaiman tidak seperti yang dituliskan oleh, yang dibacakan oleh syaitan-syaitan mereka, syaitan-syaitan Bani Israel itu, bahwa apa namanya, Nabi Sulaiman itu dari Bani Israel. Bahkan katanya Bani Israel itu adalah keturunan Sulaiman. Jadi itu adalah iftara 'ala Allahil kazibah, itu adalah kebohongan yang dibuat-buat, ya, yang dibuat-buat oleh syayatin. Jadi syaitan-syaitan dari Bani Israel. Jadi saudara sekalian, jadi syaitan itu, kembali lagi, syaitan itu adalah manusia, itu syaitan itu sifat, ya. Jadi syaitan itu adalah aduan. Jadi dia adalah musuh para nabi. Jadi akhirnya mereka menciptakan narasi-narasi yang menjelek-jelekan nabi. Jadi Bani Israel, Sulaiman bukan Bani Israel. Jadi eh, di awal surah Al-Baqarah dikatakan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim. Jadi apabila mereka itu bertemu dengan orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Tapi apabila mereka khalau ila syayatinihim, kembali ke setan-setan mereka, bergaul bersama setan-setan mereka, ya,
Mereka mengatakan inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, kami bersama kalian, kami hanya mustahzi'un, kami orang-orang yang mengolok-olok. Jadi saudara-saudara sekalian, jadi sampai pada mulki Sulaiman, Raja Sulaiman, itu mereka klaim bahwa itu Bani Israel. Jadi wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan mereka tentang Raja Sulaiman, ya, bahwa Raja Sulaiman itu adalah Bani Israel. Bukan. Wa ma kafara Sulaiman, Sulaiman itu tidak kafir. Jadi sementara Bani Israel itu kafir, ya. Walakinna syayatina kafaru. Jadi akan tetapi setan-setan itulah yang kafir. Yang menulis kitab-kitab itulah yang kafir. Yang membacakan itu, yang menciptakan iftara Allahil kaziba itu, yang menciptakan kebohongan-kebohongan itu, itulah yang kafir. Jadi itulah yang mengkafiri kitab yang Allah turunkan, penjelasan yang Allah turunkan, ayatin bayyinatin, penjelasan yang Allah paparkan, itulah yang mengkafiri itu, dan mereka menulis yang terbaliknya, yang sebaliknya. Baik, kita akan membahas lebih jauh nanti tentang Sulaiman. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Sulaiman itu adalah ni'mal abdi, ya, sebaik-baiknya hamba, innahu awwab. Sulaiman itu sangat sangat taat, sangat innahu awwab, sangat pandai berterima kasih. Jadi ketika Sulaiman mengatakan Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, jadi uh, apa namanya uh, Rabb, berikanlah saya kekuasaan yang tidak la yanbaghi min ba'di, yang tidak bisa diwarisi sesudah. Jadi tidak bisa diharapkan oleh orang-orang sesudah. Jadi Nabi Sulaiman mendapatkan kerajaan, dia tidak ingin kerajaannya itu terwarisi, ya. Kenapa? Karena dia awwab, dia sangat pandai berterima kasih, dia sangat tenggang rasa kepada Allah, nikmat yang Allah berikan. Janganlah pemberian kembali diberikan juga, ya, pemberian ya untuk dia, dan dia tidak ingin seolah-olah ya Allah, saya saja yang diberikan, janganlah, biarlah yang sesudahku tidak usah diberikan itu. Kalau engkau mau memberikan kepada saya saja yang berikan, tidak usah berikan kepada yang sesudah. Jadi itu namanya awwab, itu namanya awwab. Dia sangat eh, sangat tenggang rasa gitu ya, sangat pandai, sangat sadar diri ketika mendapatkan nikmat yang begitu besar dari Allah, maka tidak usah seolah-olah tidak usah memberatkan Allah untuk memberikan lagi kepada anak cucunya. Jadi Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Jadi padahal itu apa namanya itu adalah pemberian, bukan jadi Allah katakan hadza ata'una, ini adalah pemberian kami, famnun au amsik bighairi hisab. Jadi kamu kamu pakailah atau kamu biarkan bighairi hisab, tidak akan ada hisabnya. Jadi pemberian kepada Nabi Sulaiman itu bighairi hisab, ya, tidak dipertanggungjawabkan pemberian. Tetapi meskipun begitu, Sulaiman mengatakan la yanbaghi min ahadin min ba'di. Ini namanya awwab. Ini namanya sangat sangat berat rasa apabila mendapatkan nikmat yang sangat besar, meskipun itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Sulaiman. Itu tidak seperti yang digambarkan oleh Matatul Syayatin. Itu tidak seperti yang digambarkan oleh syaitan-syaitan yang menggambarkan tentang bagaimana Sulaiman itu Bani Israel dari kalangan mereka. Kemudian Sulaiman itu membangun kuil Solomon ya, itu dinikmati orang sesudahnya, ya. Tidak ada kuil Solomon. Semua bangunan yang dibangun itu oleh Sulaiman itu adalah bangunan yang tidak bisa dilihat, bangunan yang ya dibangun bukan bahkan dari arsitektur manusia, dari syaitan, dari jin-jin syaitan. Jadi wasyayatinu kullu banna'in mukhawwas wa gawwas. Jadi syaitan itu yang dibangunkan, jadi jin-jin yang dipenjara, jin-jin yang ditangkap oleh Sulaiman, itu yang
dijadikan sebagai pekerja membangun apa yang dia bangun oleh Sulaiman. Jadi minal mahari bahwa tamasil itu nanti akan menjelaskan. Jadi jadi Sulaiman, kalau besok-besok kita mendengarkan literatur atau mendengarkan eh, narasi Sulaiman itu Bani Israel itu karena mereka ittaba'u ma tatlus syayatin, itu mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan. Allah Subhanahu wa taala memberikan garis wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman itu bukan kafir, kalau Bani Israel itu kafir. Ya, yakfuruna di ayat ini. Baik. Selain itu, setan-setan mereka, jadi sobat-sobat sekalian, ayat ini mesti hati-hati kita di dalam memotong-motong ayatnya supaya tidak tidak overlap di dalam memahami ayatnya. Jadi walakin syayatin kafaru. Syaitan-syaitan itulah yang kafir. Syaitan-syaitan yang membuat kitab-kitab, ya itulah disebut syaitan. Itulah yang kafir. Itulah yang yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Mereka lah yang hendak mengganti kalam Allah. Jadi apa yang dikatakan Allah mereka ganti. Jadi tentang Sulaiman. Baik, selain itu, jadi setan-setan itu, kekafiran dari dari syaitan yang dijadikan guru oleh Bani Israel. Gitu. Yu'allimuna nasa sihra. Jadi yu'allimuna nasa sihra. Setan-setan itu yang mengajarkan sihir. Jadi saudara-saudara sekalian, sihir. Sihir itu uh, uh, Allah ma farratna fil kitab min syai. Allah tidak melupakan apapun, tidak mengalupakan apapun dalam kitab ini, termasuk tentang sihir. Sihir itu adalah fenomena yang dihadapi oleh Musa, itu adalah peristiwa yang dihadapi Musa, problematika yang dihadapi Musa, dan Musa alaihissalam semenjak zaman Musa sihir ini diselesaikan. Jadi sihir ini habis selesai di zaman Musa. Jadi Allah gambarkan dalam surah Yunus, silahkan buka surah Yunus. Falamma alqu. Jadi ketika penyihir Fir'aun. Jadi Fir'aun itu mengumpulkan semua penyihir. Kullu saharin alim. Semua penyihir hebat itu dikumpulkan oleh Fir'aun dan berhadapan dengan Musa. Falamma alqu, ketika mereka melemparkan sihirnya, qala Musa, apa kata Musa? Ma ji'tum bihi minas sihri innallaha sayubtiluhu. Ma ji'tum bihi minas sihri innallaha sayubtiluhu. Ya. Apapun yang kalian datangkan, sihir apapun yang kalian datangkan, Allah akan membatalkannya, Allah akan menggagalkannya. Allah akan menggagalkannya. Jadi sejak Musa semua sihir pasti gagal. Ya. Ma ji'tum bihi minas sihri innallaha sayubtiluhu. Sejak Musa, innallaha sayubtiluhu, Allah akan menggagalkan semua sihir. Kenapa? Innallaha la yuslih amalal mufsidin. Karena Allah itu tidak akan membuat berhasil, ya, tidak akan membuat berhasil amal orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi sihir itu bagian dari kerusakan dan itu tidak akan berhasil. Saudara-saudara sekalian, Bani Israel ini adalah la tufsiduna fil ardi marratain. Ini adalah bangsa yang sudah dinyatakan oleh Allah sebagai bangsa yang dekat dengan perbuatan kerusakan. Jadi karena itu mereka menggali kembali sihir melalui syaitan-syaitan mereka, melalui para pembuat yaktubunal kitab biaidihim, yang menulis dengan kitab dengan tangan mereka menciptakan sihir, mereka membuat sihir. Yu'allimuna nasa sihra. Jadi sihir itu sejak Musa tidak ada namanya sihir. Allah katakan, jadi innama sana'u kaida sahir, sesungguhnya apa yang mereka bikin, jadi para penyihir Fir'aun waktu itu, innama sana'u kaida sahir, itu adalah tipu daya dari para penyihir. Wala yuflihus sahiru haitsu ata, la yuflihus sahiru haitsu ata, tidak akan berhasil penyihir itu apapun yang mereka datangkan, tidak akan yuflih, tidak akan sukses
as-sahiru, para penyihir, apapun yang mereka datangkan. Jadi uh, ini dikafiri, setan-setan itu mengkafiri lalu mengajarkan manusia tentang sihir kembali. Jadi mereka tidak percaya bahwa sihir itu tidak akan berhasil. Mereka mencoba mengajarkan lagi sihir. Baik, lanjutkan. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Saudara-saudara sekalian, ma itu adalah manafi. Jadi ini menafikan. Allah katakan wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan Allah tidak pernah diturunkan dua malaikat di Babilonia yang bernama Harut dan Marut. Jadi saudara-saudara sekalian, itu penulis setan-setan yang menuliskan kitab itu menciptakan sebuah karangan bahwa katanya Allah menurunkan dua malaikat di Babilonia bernama Harut dan Marut. Ya, Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini membantah itu. Jadi wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut, tidak ada diturunkan malaikat di Babil yang bernama Harut dan Marut. Jadi saudara-saudara sekalian, banyak sekali kebohongan-kebohongan atau yang dibuat-buat oleh syayatin dari kalangan Bani Israel, kemudian itu dibacakan kepada kepada orang Bani Israel, dan parahnya ini sebagian masuk ke penafsiran-penafsiran umat Muslim hari ini, ya, sehingga ada yang biasa dikenal dengan tafsir Israiliyat, ya. Jadi banyak riwayat-riwayat, jadi banyak hikayat-hikayat Israiliyat yang dicampurkan di dalam Al-Quran. Jadi karena itu Allah katakan iza qara'nahu fattabi qur'ana summa inna alaina bayana. Apabila ada kandungan dalam Al-Quran, maka ikutkanlah ayat yang lain. Summa inna alaina bayana, biarkan kamilah yang akan menjelaskan ayat-ayat Allah, Allah yang menjelaskannya. Jadi bukan riwayat yang menjelaskannya, bukan hikayat yang menjelaskannya. Ayat-ayat Allah akan dijelaskan oleh ayat yang lain. Ya, jadi yang kedua, Allah sudah berikan kunci bahwa Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah menurunkan sebaik-baiknya penuturan, tutur cerita, tutur kisah yang sebaik-baiknya. Itu kitaban mutasyabihan matani, semua itu masani, semua itu berpola dua-dua. Semua berpola-pola. Jadi cari sunainya, cari bayannya dari ayat, dari Al-Quran. Jangan mencari hikayat-hikayat, riwayat-riwayat yang itu lebih banyak pada tatlus syayatin, itu dibacakan oleh syaitan-syaitan Bani Israel. Baik, jadi tidak ada namanya Harut dan Marut. Pada penjelasan yang lalu, kenapa Allah memunculkan Jibril wa Mikail, itu adalah dua malaikat yang benar-benar ada, sementara Harut dan Marut itu adalah malaikat yang dikarang-karang oleh syaitan-syaitan Bani Israel yang katanya turun di Babil. Wa ma unzila al malakaini di Babil Harut wa Marut. Tidak pernah turun dua malaikat di Babil yang bernama Harut dan Marut. Baik, kita lanjutkan. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun. Jadi ma ini kembali adalah memanafi, dan tidak ada namanya dua malaikat mengajarkan seorang pun, tidak ada seorang pun yang diajarkan oleh dua malaikat itu lalu mengatakan kami ini hanya fitnah saja, ya. Jadi malaikat itu digambarkan menjadi manusia katanya, kemudian dia ingin malaikat itu katanya tidak punya nafsu, lalu ketika menjadi manusia dia punya nafsu, lalu akhirnya malaikat itu berubah menjadi manusia, lalu akhirnya terpedaya dengan wanita, terpedaya dengan minuman, lalu seterusnya dan dalam apa yang mereka ceritakan oleh setan-setan yang membuat tulisan-tulisan lalu mengatakan datang dari Allah. Jadi itu ma yu'allimani min ahad, tidak ada seorang pun yang diajarkan oleh Harut dan Marut. Harut Marutnya tidak ada, malaikat tidak pernah turun di Babil, dan tidak ada seorang pun yang diajarkan, ya. Jadi fala takfur, maka janganlah kalian kafir. Jadi salah satunya fala takfur, janganlah kafir seperti kafirnya setan-setan yang membuat cerita-cerita tentang Nabi Sulaiman, tentang Babilonia, tentang Harut dan Marut. Baik, fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Jadi saudara-saudara sekalian, di Babilonia, sejarah Babilonia itu adalah kenapa Allah memunculkan nama Babil,
Itu sejarah Babilonia yang apa namanya, yang sangat rusak ya, yang sangat rusak secara secara apa namanya, secara sosial ya, jadi rusak secara sosial. Kenapa? Karena fayata'allamuna minhum ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Jadi dari narasi tentang Harut Marut, jadi katanya, jadi ini dari Bani Israel, eh, katanya dari Harut Marut lah yang mengajarkan ma yufarriqu nabihi bainal mar'i wa zawji. Tidak memisahkan perempuan dan pasangannya. Ya laki, ya seseorang dengan pasangan, tidak memisahkan. Jadi laki-laki dan perempuan itu tidak terpisah di dalam masyarakat, mereka bergaul bebas. Jadi pergaulan bebas bukan ada hari ini, tapi itu sejak dari Babilonia. Mereka tidak memisahkan ini perempuan laki-laki. Mereka sama, laki-laki perempuan itu sama. Eh, Istri orang dengan tidak istri orang itu sama. Jadi itu adalah sebuah masyarakat Babil itu yang masyarakat yang benar-benar masyarakat yang sangat menjijikkan. Tidak ada tatanan keluarga, tidak ada tatanan apa namanya sosial. Ma yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Mereka tidak membedakan antara seseorang dan pasangannya. Tidak ada namanya keluarga, tidak ada namanya saudara, tidak ada. Jadi laki-laki dan perempuan itu mereka seenaknya menikmati apa namanya, mengeksploitasi apa yang mereka kehendaki. Apa yang mereka kehendaki mereka lakukan tanpa melihat, tidak ada namanya keluarga, tidak ada namanya batasan-batasan di dalam masyarakat. Jadi fayata'allamuna minhuma. Katanya mereka belajar dari Harut dan Marut. Jadi padahal Harut dan Marutnya tidak ada. Jadi sekali lagi mengapa Allah Subhanahu wa taala sampai menyebut ini syaitan. Jadi matatulus syayatin. Jadi betul-betul syaitan yang menciptakan konsep-konsep bermasyarakat seperti itu. Jadi setan betul-betul syaitan, bukan sebuah penulis, tidak layak disebut sebuah pengarang atau sebuah konseptor atau sebuah, tidak layak disebut itu. Yang paling layak mereka disebut adalah mereka memang syaiton dari kalangan manusia yang menciptakan berbagai konsep-konsep, mengarang konsep-konsep masyarakat, ma yufarriquna bainal mar'i wa zawji, yang tidak ada batasan antara laki-laki dan pasangan-pasangan orang, keluarga orang, tidak ada batasan. Semua yang mereka kehendaki mereka lakukan di jalan raya, mau di jalan raya, mau di tempat terbuka, mau di tempat tertutup, mereka melakukan itu. Ma yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Baik, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Jadi eh, wa ma hum bidarrina min ahad. Padahal itu eh, cerita, jadi narasi yang dituliskan oleh setan-setan itu tidak membahayakan apapun. Jadi mereka takut untuk melanggar itu. Jadi mereka sudah terkontaminasi. Jadi ini Bani Israel ya. Jadi pada bahasan yang lalu Bani Adam dan Bani Israel ini sebagai Sunaiyat ini memang berbeda potret perjalanan hidup mereka di dalam persoalan ketuhanan. Apa namanya, Bani Adam ya, kaum Nabi Nuh itu menyembah Tuhan yang Wud dan Waswa'an, gitu. Wud, Suwa, kemudian Yagus, Ya'uq, kemudian Nasra. Ya. Kemudian kalau Bani Israel dia ijlan, anak-anak sapi yang dijadikan Tuhan, dia sembah. Jadi ini potretnya. Nah, potret masyarakatnya ada yang parah di Bani Israel, yaitu potret masyarakat Ma'ifadikuna Bani Umar wa Zawji, tidak ada batasan antara seseorang dan pasangannya. Jadi itu potret Bani Israel. Kalau Bani Adam tidak disebutkan tentang apa namanya, tentang yang seperti itu. Eh, potret yang apa namanya, potret yang Ma'ifadikuna Bani Umar wa Zawji. Itu karena ajaran mata syayatin yang dibuat oleh syaitan-syaitan, yang ditulis oleh syaitan-syaitan dengan tangan mereka, lalu mengatakan ini ajaran dari kita, dari Allah. Jadi fawailun lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim, hati-hatilah mereka yang telah menulis kitab dengan tangan mereka lalu mengatakan ini datang dari Allah. Kenapa? Karena itu akan diikuti oleh banyak orang nantinya, berpotensi untuk diikuti. Baik, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Jadi mereka belajar, mereka mempelajari apa yang tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat. Karena apa namanya, setan-setan yang membacakan ajaran kepada mereka itu adalah ajaran yang memang dikarang-karang saja. Walaqad alimu liman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Padahal mereka tahu ya, padahal laqad alimu, mereka tahu
ya. Ma apa yang mereka pertukarkan dari kitab mereka, kitab Taurat yang mereka tukar dengan kitab yang dibikin oleh setan-setan mereka, itu akan membuat mereka tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Itu membuat itu itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat. Wala bi'sa ma syaru bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Jadi Allah katakan sungguh benar-benar buruk ya apa yang mereka pertukarkan untuk kaum mereka, anfusahum untuk generasi mereka, ya, yaitu dengan mengambil kitab-kitab yang ditulis oleh manusia lalu menggantikan kitab yang Allah turunkan kepada mereka yang menjadi petunjuk, yaitu kitab Taurat. Hudal li Bani Israel, petunjuk bagi Bani Israel. Ini adalah mereka punya petunjuk berupa kitab, tapi mereka menggantikan dengan mata terus syayatin, apa yang dibuatkan oleh syaitan-syaitan. Ya. Mereka tahu itu. Mereka tahu itu bahwa mereka telah mengganti kitabnya. Mereka tahu. Saudara-saudara sekalian, sayangnya tanpa sadar ini juga nanti akan menjadi introspeksi bagi umat muslim. Apakah kitab Al-Quran yang Allah turunkan ini uh, juga tergantikan dengan kitab-kitab yang disusun oleh syayatin, ya kadang-kadang ya mata syaitan, apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan dari kalangan terdahulu kita yang menggantikan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kita menyebutnya bahasa kita ulama besar, tapi Allah melihatnya mata tulus syayatin, ya. Ketika mereka menciptakan syariat-syariat yang bertentangan dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah tatlus syayatin. Jadi saudara-saudara sekalian, kisah ini dikisahkan itu terselip petunjuk. Ya. Ini Bani Israel. Ini mereka mengikuti yang dibuat oleh setan-setan mereka. Jangan-jangan kalian juga umat muslim seperti Bani Israel tidak ada bedanya mengikuti juga ya, apa yang dibuat oleh setan-setan itu kalian. Itu tidak Al-Quran. Baik. Saudara-saudara sekalian kita lanjut. Walau annahum amanu wattaqu lamasubatun min indillahi khairun law kanu ya'lamun. Seandainya Bani Israel itu beriman dan bertakwa. Ini lau seandainya. Artinya Allah menggambarkan bahwa mereka memang tidak beriman dan tidak bertakwa. Lamasubatun min indillahi khairun. Maka terkumpullah. Jadi lamasubatun ini berkumpullah di sisi Allah kaum-kaum yang mendapatkan kitab. Bani Israel mendapatkan kitab Taurat dan Injil, sementara umat muslim mendapatkan kitab Al-Quran. Sayangnya ini tidak lamasubatun indallah. Padahal akan bagus kalau orang-orang beriman jadi orang yang beriman pada Taurat, beriman pada Injil. Begitu juga kaum muslimin yang beriman pada Al-Quran, sangat bagus apabila mereka itu kompak. Jadi kompak kompak sebagai kaum yang terpetunjuki dengan dari Injil dari sisi Allah, walaupun itu dalam kitab Taurat, walaupun itu dalam kitab Injil. Sayangnya umat-umat ya dari Bani Israel, bahkan umat muslim juga demikian, begitu lebih banyak mengambil mata syayatin, apa yang ditulis oleh syaitan-syaitan. Jadi sampai lupa pada Al-Quran. Al-Quran tinggal bacaan tapi tidak lagi dimengerti, ya, tidak lagi tidak dimengerti petunjuknya. Ya, kita lanjutkan. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Jadi ya ayyuhallazina amanu ini adalah sebuah sunaiyat dalam Al-Quran. Allazina amanu ada juga namanya allazina amanu wa amilus solihat. Jadi berhenti pada allazina amanu itu memberikan gambaran tentang sebuah hakikat. Jadi ada namanya allazina amanu, ada namanya allazina amanu wa amilus solihat. Jadi hai orang-orang yang beriman. Jadi hai orang-orang yang beriman berbeda dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu wabasyirum bi'anna lahumul jannah, itu diberi kabar gembira tentang surga, mereka mendapatkan surga, jannatu adn, surga adn. Tetapi allazina amanu ini belum tentu mereka beriman, mereka harus melakukan banyak-banyak hal. Ya ayyuhallazina amanu aminu, hai orang yang beriman, berimanlah benar-benar. Jadi ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina. Jadi ayat ini menggambarkan bahwa di antara orang-orang beriman ada saja yang mengatakan ra'ina. Ya, jadi
La taqulu ra'ina, janganlah kalian berkata kepada Bani Israel, ra'ina, ra'ina, ayomilah kami, ajarilah kami tentang Bani Israel. Ya, apa itu Bani Israel? Jangan tanya kepada mereka. Jangan tanya pada mereka apa itu Bani Israel, siapakah itu Bani Israel. Jangan tanya ke mereka. Tetapi wakulu unzurna wasma'u. Tapi katakanlah orang-orang beriman, katakanlah perhatikanlah kami. Kamilah yang akan menjelaskan tentang Bani Israel. Karena Allah memberikan kita tentang Bani Israel. Dari halaman 7 sampai halaman 16 ini masih tentang Bani Israel. Jadi wakulu unzurna wasma'u. Katakanlah, perhatikanlah kami dan kasih paham mereka apa itu Bani Israel. Jangan kau tanya ro'ina, wakulu ro'ina. Jangan bertanya kepada mereka apa itu Bani Israel. Jangan bertanya itu. Tanya kepada Al-Quran. Perhatikanlah kami, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengungkapkan Bani Israel sedetail-detailnya, selebar-lebarnya, panjang kali lebar Allah sudah ungkapkan Bani Israel seperti apa. Ya, jangan bertanya pada literatur yang ditulis oleh mereka. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, kalau kau beriman kepada Al-Quran, kalau kau beriman pada Al-Quran, la taqulu ra'ina, jangan kau berkata, bimbinglah kami. Ya, jangan tanya mereka itu. Ya, karena kalau kau tanya mereka, mereka akan menjawabmu dengan mata tulus syayatin. Apa yang dituliskan oleh setan-setan mereka. Bukan apa yang terdapat dalam Taurat dan Injil. Jadi ya ayyuhallazina amanu, orang-orang la taqulu ra'ina. Jangan kau berkata bimbinglah kami, mengetahui, mengenal itu apa itu Bani Israel. Jangan. Tapi waqulu unzurna. Katakanlah, lihatlah kami. Kami sudah memahami perkataan Allah tentang Bani Israel. Wasma'u, dan kasih paham mereka itu. Bani Israel, kalian ini kaum yang dipaksa oleh Allah, wa rafa'na fawqakumut tur, sudah diancamkan gunung agar kalian mengambil kitab kalian. Kalian itu adalah kaum kerah, sudah dijadikan kerah oleh Allah. Kalian itu kaum yang bikin pusing nabimu. Ya, difahamkan itu. Jangan kita mencari tahu tentang Bani Israel di luar dari Al-Quran. Baik, saudara-saudara sekalian, kita lanjut. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina ay yunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum. Sungguh ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab. Dari orang-orang kafir dari ahlul kitab itu tidak pernah berharap. Dan begitu juga orang-orang musyrik tidak pernah berharap ayyunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum. Allah menurunkan kepada kalian Al-Qur'an. Mereka itu tidak berharap. Kenapa? Karena kalau Al-Quran akan membuka kedok mereka, akan menguliti mereka, akan memaparkan siapa mereka. Ya, mereka tidak pernah berharap itu kita mendapatkan informasi yang begitu panjang kali lebar, begitu mendalam tentang Bani Israel. Mereka tidak pernah berharap itu. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha, wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah itu mengkhususkan rahmatnya, yaitu Al-Qur'annya, kepada orang-orang yang dikehendaki, yaitu kepada umat Muhammad, dan Allah memiliki karunia yang sangat besar. Saudara-saudara sekalian, Al-Quran ini karunia yang sangat besar, membuat kita paham tentang bangsa-bangsa, dan di sana ada satu bangsa yang diungkap oleh Allah begitu panjang, begitu banyak, yaitu bangsa Bani Israel, agar kita paham siapa mereka, mewaspadai mereka, dan menantikan, bersiap terhadap kerusakan yang akan mereka timpakan kepada umat manusia. Karena Bani Israel lah ancaman ancaman global, latufsidunna fil ardi marratain. Mereka akan membuat kerusakan di bumi ini 2 kali. Baik, saudara-saudara sekalian, subscribe video ini, teruslah menyimak halaman demi halaman yang akan kita kupas, baik dari sisi bayan, sisi sunaiyat, sisi sunai, maupun mungkin dari sisi alur atau arus tutur dari Al-Quran yang memang penting untuk ditadabburi, yang perlu memang mendapatkan tadabbur yang lebih mendalam. Afala yatadabbaruna al-Qur'an law kana min ghairi indillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Mengapa kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an? Ya, seandainya Al-Qur'an bukan datang dari Allah, pasti banyak sekali ikhtilaf. Karena ini datang dari Allah, tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan dalam Al-Qur'an. Tidak ada perbedaan.
Yang banyak perbedaan itu adalah yang mata tulus syayatin, apa yang ditulis oleh setan-setan. Itu yang banyak. Jadi banyak sekali pertentangan. Kenapa? Karena bukan datang dari Allah. Jadi yang datang dari Allah tidak ada pertentangan sedikit pun, satu pun di Al-Quran ini di dalam kandungannya. Baik, syukur lakum jami'a. Wassallallahu ala Muhammadin wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.